Sebenarnya dalam tradisi kita pun cucu Kanjeng Nabi sudah banyak dikenal juga ya. Artinya dalam teman-teman kita yang sering mendawamkan li khamsatun itu bukan hanya di itu kan. Benar. Hanya ini yang perlu kita atau minimal saya pegang ya. Pertama kita harus mendahulukan Nabi suka dan duka. Kemudian ternyata dalam pandangan sejarah yang Yai sampaikan itu bahwa tidak sedikit pun untuk merebut kekuasaan yang Imam Hussein itu kan ya, hanya untuk menunjukkan bahwa inilah jalan yang terbaik dengan menunjukkan berbagai akhlak. Benar. Nah gitu. Nah sepertinya boleh jadi ya, karena tadi itu dikatakan bahwa kita adalah hamba kebaikan, begitu ya. Yang perlu kita garis bawahi, boleh jadi kita sebenarnya harus mencoba ya kalau misalkan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, kita yang terpenting adalah mendahulukan, meneladani seperti itu, tanpa ada untuk unsur-unsur menginginkan begitu, ditarik ke kitanya. Benar, tentu karena bagi para teladan agung sebetulnya bukan tentang kekuasaan sama sekali tidak, tapi tentang kecintaan pada sesama umat manusia, nilai-nilai agama, kebaikan, perdamaian. Itu tujuannya dalam bahasa Sayyidina Hussein, li islahi fi ummati jadi, untuk memperbaiki, memaslahatkan umat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah terakumulasi. Panjang sekali. Kayak mungkin analoginya begini, barangkali ada satu pendiri perusahaan, ini analogi aja, yang baina samai wasumur. Tapi kemudian setelah yang mendirikannya berpulang, lalu perusahaannya kurang baik nih dikelola, banyak hal terjadi, banyak masalah dan seterusnya. Nah, lalu ada yang saya ingin perbaiki nih, gitu kurang lebih keadaan. Untuk siapa? Kemaslahatan kita bersama, para karyawan semua, gitu kurang lebih. Tapi ketika memperbaiki oleh yang ada di pucuk pimpinan itu, ini kayaknya niatnya mau rebut nih. Nah, kurang lebih begitu. Ini pelajaran yang menarik ini. Masya Allah ini. Karena ternyata kita tidak bermaksud untuk merebut kekuasaan dan sebagainya ya. Dalam kehidupan pun mungkin di keluarga, di masyarakat bukan harus seperti itu juga ya, tanpa ada unsur-unsur untuk tanpa ada kesalahpahaman. Itu menarik ya. Nah, Yai, setahu saya ketika Imam Hussein kemudian digiring, kemudian masuk ke tanah tadi yang dinamakan Karbala, gitu kan ya. Di situ ada, kalau tidak salah mungkin diluruskan, tanah-tanah yang di situ, gitu kan ya. Benar enggak? Saya sebagian besar sudah dibeli oleh itu kan. Ini kan sudah tahapan berikutnya ini. Betul. Coba kalau misalnya kita mau mendatangin suatu tempat, kita kan sowan dulu kan sowan dulu, melakukan gitu. Ini kayaknya bakal merepotkan, ini gimana kalau seandainya kita menarik ini pertanyaan. Kan gitu. Tapi kayaknya menarik juga kalau untuk sementara kita gantungkan dulu jawabannya ya. Kita tunda dulu. Tapi kita akan lanjutkan. Siap. Begitu ya. Menarik ini ya. Menarik gitu. Tambah berat nih ya. Tambah berat nih. Tambah panas. Silakan. Nah, kita sambung. Kita bergerak ke tempat yang sedikit lebih teduh. Baik pemirsa, perbincangan ini menarik sekali ya. Tapi kita akan lanjutkan nanti. Tapi ada beberapa benang merah yang perlu kita tarik. Yang pertama, bahwa Kanjeng Nabi adalah insan, manusia yang kita harus dahulukan. Apapun keadaan mereka sedih, kita juga harus ikutin karena kita mengikutin. Dan ternyata cucu Kanjeng Nabi pun dalam perjalanannya sedikit pun mungkin ada perbedaan, sedikit pun tidak akan merebut kekuasaan, tidak akan menyakiti mereka. Dia hanya ingin melakukan hal-hal yang menurut keyakinan keagamaan adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa begitu. Walaupun disalahpahami tentang puasa akan merebut kekuasaan.
menarik menggali tentang Imam Husain ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi ya. Gitu. Pak Kiai, seperti dijanjikan tadi kan, saya bertanya berhubungan dengan Sayyidina Husain yang sampai dengan Karbala, gitu kan ya. Ini saya dapat itu aja, dapat informasi atau riwayat atau keterangan bahwa kalau kita datang ke suatu tempat itu pasti sowan, tapi karena ada sesuatu yang akan terjadi maka Sayyidina Husain membeli tanah-tanah begitu kan ya. Baik. Itu benar atau gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak, Bapak-bapak, ini menyambung pembicaraan kita sebelumnya tentang prosesi perjalanan Sayyidina Husain, kafilah keluarga Rasulullah SAW dan keluarganya sampai di satu tempat bernama Karbala. Sebetulnya ada nama lain. Jadi ketika beliau dan rombongan diarahkan oleh pasukan itu, beliau ini berniat menuju Kufah, sebuah kota di Irak sekarang ini. Kota besarnya sekarang namanya Najaf. Najaf Kufah ini berdekatan seperti Jakarta Depok begitu. Nah, arahnya ini menuju kota Kufah, tetapi kemudian dibelokkan oleh pasukan musuh itu, diarahkan ke satu tempat bernama, ketika sampai itu mau beristirahat, sudah sampai untuk setelah menempuh perjalanan panjang jauh, beliau kemudian bertanya kepada sekitaran, tempat apa ini namanya? Al-Ghadiriyah. Dalam riwayat disebutkan demikian. Apakah ada nama lain untuk tempat ini? Nainawa. Beliau masih bertanya juga, adakah nama lain untuk tempat ini? Kadang satu kota mungkin dikenal dengan beberapa nama. Nama apa misalnya? Contohnya apa? Contohnya? Misalnya kalau saya itu Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Satu? Pinkong. Pinkong. Oh, dikenal dengan Pinkong juga. 2, 3 ada yang ketiganya tidak? Apa tuh? Kota kabupaten provinsi. Oh ya. Maksudnya apa tadi? Ada Jakarta. Batavia. Jayakarta. Betawi. Sunda Kelapa. Nah, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih nih contohnya. Cocok. Jadi beliau bertanya, apa ini? Al-Ghadiriyah. Apakah ada nama lain? Nainawa. Apakah disebut dengan nama lain? Karbala. Begitu disebut kata ini, kata beliau alaihissalam, disinilah kita akan beristirahat. Di sini dirikan tenda-tenda, pancangkan tenda, istirahatkan kuda. Sepertinya kata itu yang ingin beliau dengar, meskipun tahu tetapi menunggu kata itu disebutkan. Nah, hubungannya dengan sowan, apakah disampaikan, dan tanah yang dibeli, sebenarnya ini berkaitan dengan karena beliau mengetahui apa yang akan dijelang dari baginda Nabi juga yang sudah berduka sebelum terjadinya peristiwa. Dalam Islam, saya kira kita semua itu kalau kita ingin memakamkan, mengebumikan jasad dari orang-orang terdekat kita yang berpulang ke rahmatullah, ada hukum fikih, yaitu tidak boleh dimakamkan di tanah yang tidak ada izin, yang bukan milik kita, bukan tanah gosok, tanah rampasan. Tidak boleh. Kita kalau mau makamkan karib kerabat kita, itu harus di tanah yang memang halal, sah. Ya, memang ada halal tidak halal yang bukan makanan. Misalnya tanah, ya, kayak kita punya tempat tanah, tiba-tiba ada orang lain gali kuburan di tanah kita, itu gimana? Orang misalnya punya tanah, tiba-tiba kita gali aja, kita memakamkan keluarga kita di situ, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena tanah itu ada yang punyanya. Nah, karena beliau memandang jauh ke depan, mengetahui apa yang akan terjadi, tempat titik yang jauh dari sana sini, dan dihadapkan pada peperangan dan pertempuran, akan berjatuhan, akan berguguran, akan syahid saudara-saudara beliau,
maka beliau sudah mempersiapkan. Ya. Saya kira tradisi ini bukan tradisi yang misalnya kita juga kadang keluarga di kampung itu sudah suka siap-siap ada pemakaman keluarga gitu, punya tanah ini untuk pemakaman, siap-siap, wajar, biasa. Di tanah sekitaran kita ini mungkin juga sudah ada pemakaman keluarga untuk mempersiapkan. Kayaknya termasuk juga kalau mengadakan keramaian barangkali ya. Ya. Misalkan kita mau mengadakan kegiatan, apa itu kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang, Ya. ya paling tidak kan selain tempatnya yang sudah diizinkan, Betul. juga kiri kanannya supaya tidak terganggu barangkali Betul. caranya salah satu. Betul. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Husain. Beliau dalam satu riwayat mencari siapa pemilik tanah-tanah itu dan kemudian mengambilnya, membelinya. Tentang ini berkaitan atau tidak, itu ada ayat Al-Quran yang mengingatkan. Ini menarik, ini izin ayat Al-Qurannya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Islam, amalan yang paling tinggi kira-kira apa dalam Islam? Rukun Islam yang paling puncak yaitu haji. Nah, lebih dari itu adalah orang yang memperoleh seluruh pahala haji adalah orang yang berkhidmat pada jemaah haji. Oh iya. Ya. Nah, ini ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 19. Aja'alatum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Saya bacakan terjemahannya. Apakah engkau jadikan orang yang memberi minum jemaah haji? Jadi, apakah kau kira orang yang memberi minum jemaah haji ini artinya yang berkhidmat pada jemaah haji? Jemaah haji tanpa minum tidak akan bisa ibadah. Jadi orang yang berkhidmat pada haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Memakmurkan ini sholat di Masjidil Haram, tadarusan Masjidil Haram, tahajud Masjidil Haram, iktikaf Masjidil Haram. Itu sama seperti orang yang beriman pada Allah hari akhir dan berjihad di jalannya, sama sekali tidak sama di sisi Allah. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang zalim. Mengapa disebut tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim? Artinya kalau Anda yang mengira ini keduanya sama nih, orang yang khidmat dan orang yang berjihad, dia masuk kategori orang yang zalim. Sesungguhnya ayat lanjutannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, orang yang beriman lalu hijrah kemudian jihad di jalan Allah dengan harta mereka. Disebut lebih dahulu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi ada orang yang iman, hijrah, jihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang memperoleh kemenangan, keberuntungan. Nah, di sini hijrah, misalnya kalau kita lihat peristiwa Sayyidina Husain dan keluarganya kafilah, beliau hijrah dari Madinah menuju Mekah, kemudian menuju Padang Karbala, menuju Irak dan berjihad di jalan Allah bi amwalihim, dengan harta. Satu di antara bawa harta dalam tanda petik itu adalah untuk membeli tanah itu. Ya, jadi harta yang dibawa ini bukan untuk apa-apa, tapi memang ada keperluan untuk mempersiapkan tempat pembaringan bagi para syuhada yang kelak berguguran. Berjihad dengan harta mereka wa anfusim, dan diri mereka. Ini a'zamu darajatan indallah, jauh lebih mulia, lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, menarik nih Kiai. Ya. Ya, kita kan tahu udah Kiai bahwa Imam Husain dan para pasukannya sahabatnya ya, itu akan syahid di Karbala itu. Ya. Nah, kalau pendapat kita sebagai orang awam, kita kan tahu bakal maut di tempat tersebut. Kenapa tidak kita hindarin, Kiai? Adakah di antara kita yang bisa menghindari Maksudnya kematian? kita ke tempat kayak gitu kan? Ya. Kita kan tahu ini tempatnya sebegitu. Ya. Nah, bakal kita akan meninggal lah gitu ya. Ya. Nah, kita kan bisa kayak ikhtiar dulu. Nah, kan? pertanyaannya, setelah tahu itu apakah kita hindari atau kita sambut? Kita nggak bisa menghindari, Kiai. Ya. Kalau kematian itu. Tempatnya kan sudah tahu, saatnya sudah disebut.
kata Bapak tadi, kenapa tidak dihindari? Ya. Nah, pertanyaan terbaliknya, kenapa tidak disambut? Kenapa mesti menghindar? kenapa tidak disambut justru? Misalnya nih, tentang ini bagian Nabi menyampaikan terhadap sahabat Ammar bin Yasir, misalnya, taktuluka fiatul baghiyah, kelak akan membunuhmu kelompok yang durhaka. Jadi bagian Nabi ini memberikan beberapa nubuat, profesis. Atau misalnya di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pada seorang sahabat beliau penjual namanya Maitham At-Tammar, disebut At-Tammar karena Sayyidina Ali menyampaikan, dibawa bahkan sahabatnya ini ada pohon kurma, kelak di sini engkau akan disalibkan. Gitu. Sehingga sahabat ini kemudian tiap hari itu datang dan mendekat ke pohon kurma itu, seakan-akan mengajaknya bicara, kau yang baik-baik ya, gitu. Satu saat aku akan disalibkan di sini, diairi, dirawat. Ini proses menghindar atau menyambut ini nih? Menyambut. Kenapa tidak hijrah saja ke tempat yang lain? Betul, gitu? Nah, kenapa tuh? Rahasianya kenapa? Gak tahu itu kenapa itu Kiai. Misalnya nih, sekarang hindar dulu Kiai. dalam konteks sekarang nih, ini ada pasukan penjajah datang. Kita kalau mempertahankan hak kita, ini tanah kita, kita berjuang nih, penjajah datang dengan pasukan dan bala tentara yang peralatannya canggih. Ini hak kita, rumah kita, tanah kita tercinta. Kita tinggalkan dulu tanah kita itu, atau kita berjuang untuk mempertahankan hak kita? Kira-kira yang mana ya? Yang mana? Berjuang kayaknya ya. Ya, berjuang. Atau kita menghindar dulu Kiai. Ya itu, kalau menghindar tanah kita diambil. Ya kita menyusun kekuatan Kiai buat menghindar. Nah, itu gimana Kiai? Ya sama seperti misalnya ada konteks itu tadi, pencuri datang ke rumah. Misalnya nih, kita menghindar dulu atau kita hadapi? Kalau pencuri kita hadapi. kalau pencuri kita hadapi. Ya, nah penjajah itu akan mencuri. Mereka datang mencuri tanah kita, mencuri. Oke, siap. Misalnya kita hadapi kesempatan itu karena menariknya Al-Quran, Islam memandang bahkan ada riwayat begini, kokul libirrin birun ila syahadah fisabilillah, di atas kebaikan ada kebaikan lagi kecuali syahid di jalan Allah. Nah, kalau sudah ada kesempatan untuk misalnya gugur di jalan Allah, kita hindari atau kita sambut nih? Kalau itu sambut. Oh,